Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis di 1934. Hadisnya tentang memudahkan saat menagih hutang. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan iza ba'a wa iza ishtara wa iza qatadha. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual, ketika membeli, dan ketika meminta haknya. Pesan hadis, doa Rasulullah bagi orang yang memudahkan saat menjual, membeli, dan meminta haknya agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permudahlah saat transaksi jual beli dan jangan mempersulit. Salah satu contoh mempersulit dalam membeli adalah memaksa menawar harga yang sangat jauh dari harga yang ditawarkan sang pedagang, hingga bisa merugikan pedagang. Permudahlah saat meminta hak seperti saat menagih hutang. Tagihlah dengan lembut, sopan, dan baik. Pikirkanlah juga situasi dan kondisi yang sedang dihadapi orang yang berhutang kepada Anda. Jadi ini adalah di mana hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang di sini Nabi mendoakan atau ingin sekali para umatnya itu dirahmati oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang memudahkan ketika menjual, yaitu bagi seorang pedagang yang tidak melebihkan modal yang begitu dengan keuntungan yang banyak. Begitupun ketika dia mempunyai barang yang bagus, tidak diberikan dengan harga yang terlampau mahal juga. Begitupun sebaliknya, tidak pun dia memiliki barang yang jelek tapi menggunakan harga yang terlampau mahal, atau mencampur adukan barang yang bagus dan juga barang yang buruk. Nah, itu dari segi penjual. Nah, bagaimana dengan ketika membeli? Nah, ketika membeli pun kita sebagai customer ini juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat dari doa baginda Nabi ini. Caranya gimana agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu kita tidak menawar atau membanting harga yang telah ditawarkan. Misal kita ditawarkan 10.000 karena kita merasa barang ini nggak pantas harga 10.000 sehingga kita tawar 5.000. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai nawar itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditawarkan. Nah, begitupun sebaliknya sebagai seorang pedagang pun jangan mentang-mentang di sini customernya tukang nawar, jadi harganya di up agar mereka nawar bisa dapat harga sesuai dengan tawaran mereka. Jangan seperti itu. Apalagi sampai bersumpah, sampai berbohong bahwa modal yang dimilikinya itu tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh si customer. Padahal ketika customer menyebutkan harga tersebut pun si penjual itu masih mendapatkan untung yang banyak. Apalagi dengan menggunakan sumpah, lilah, atau lain-lain sebagainya. Maka kata Nabi di riwayat yang lain disampaikan ketika seseorang pedagang yang bersumpah dengan menyebut nama Muhammad, apalagi dengan menyebut nama Allah, dengan sumpah yang bohong, maka dipersiapkanlah tempat duduknya di neraka. Auzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan kita semua sebagai pedagang juga bisa jujur, dan juga sebagai pembeli juga kita bisa mengerti dengan barang dagangan yang pedagang itu tawarkan kepada kita. Nah, dan selanjutnya adalah ketika meminta haknya, yaitu meminta haknya itu adalah kita memberikan hutang kepada seseorang, lalu kita menagihnya dengan cara tidak mempersulit
kita memintanya. Misalnya ketika kita memberikan hutang kepada seseorang, kita lihat dulu situasi orang tersebut. Apakah dia memang sudah gajian, apakah dia belum gajian, apakah ini ada kendala dari kesehatannya, mungkin dia untuk keperluan yang lain gitu. Jadi kita harus memudahkan saat menagih hutang. Jangan sampai ketika kita menagih hutang tuh kondisi dia tidak memungkinkan untuk membayar hutang terlebih dahulu. Karena apa? Kemungkinan dia butuh untuk berobat saudaranya, atau berobat pada dirinya, atau untuk berobat kepada orang tuanya. Jadi kita harus cross check juga, kita harus tabayun, dan juga kita harus melihat. Jangan sampai kita memaksakan orang tersebut harus membayar hutang kepada kita sedangkan dia sedang membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang lain. Nah, begitupun kita posisinya sebagai orang yang mempunyai hutang. Jangan sampai ketika kita mempunyai hutang itu, kita lebih galak daripada orang yang memberikan hutang kepada kita. Bahkan banyak istilahnya sekarang seperti itu. Yang ngutang lebih galak daripada yang memberi hutang. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Berkat pertolongan orang yang memberikan hutang kepada kita, kehidupan kita bisa terbantu. Nah, maka layaknya lah ketika kita sudah jatuh tempo untuk membayar hutang, atau misalnya ada orang yang datang menagih hutang kepada kita, maka layaknya lah kita jujur, kita terus terang, kita kapan mau bayarnya. Jangan sampai dientar, tapi nggak ada kejelasan kapan hutang itu akan dibayar. Sehingga yang memberi hutang pun jadi terpancing emosinya, jadi marah, sehingga terjadilah perselisihan tersebut gitu. Maka itulah tipu daya dan jerak setan untuk menjerumuskan sesama muslim dan juga mengadu domba sesama muslim. Jadi jangan sampai seperti itu. Lebih baik kita tabayun dan juga kita konfirmasi satu dengan yang lainnya. Dan yang paling penting, jangan sampai ada dusta di antara yang memberi hutang dan juga yang menerima hutang. Karena apa? Kalau sudah ada kedustaan di antara salah satunya, sudah pasti akan timbul kekecewaan di antara salah satu pihak. Nah, jangan sampai kita sebagai orang yang memberi hutang tidak lagi mau memberikan hutang kepada orang yang berhutang tersebut karena dia tidak jujur dan juga tidak berterus terang. Maka itu juga akan merugikan orang yang menerima atau meminta hutang kepada orang yang memberikan hutang kepada kita. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita memudahkan saat menagih hutang ini, Allah merahmati kita, Allah terus melimpahkan rezeki yang halal, baik dan juga banyak kepada kita dan juga saudara-saudara semuslim kita. Tugas kita adalah berusaha sekuat mungkin untuk terus jujur, untuk terus memberikan harta yang halal, memberikan harta yang baik untuk keluarga kita, agar Allah terus merahmati diri kita dan juga keluarga kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.